sebuah apologi untuk sang penggoda dalam keheningan malam yang pekat ketika hati manusia bergulat dengan bisikan-bisikan yang tak terlihat, muncul pertanyaan yang mengganggu. Mengapa kita membutuhkan iblis? Sosok yang selama ini dicap sebagai musuh abadi, penggoda ulung, dan sumber segala kejahatan, ternyata menyimpan peran yang jauh lebih dalam daripada sekadar antagonis dalam drama kosmik. Iblis adalah katalisator pertumbuhan spiritual manusia. Ia bukanlah musuh yang harus dimusnahkan sepenuhnya, melainkan bayangan yang diperlukan agar cahaya memiliki makna. Kita akan menjelajahi mengapa kehadiran iblis baik sebagai entitas metafisik maupun sebagai metafor internal adalah kebutuhan esensial bagi eksistensi manusia yang utuh. Bayangkan sebuah dunia tanpa godaan. Di sana, manusia lahir, hidup, dan mati dalam kesempurnaan mekanis, seperti mesin yang tak pernah rusak. Tidak ada tarik ulur antara kebaikan dan keburukan, tidak ada momen keraguan yang menyiksa, tidak ada kemenangan yang diraih dengan keringat dan air mata. Dalam kondisi seperti itu, apakah kebajikan masih layak disebut kebajikan? Apakah iman masih bermakna jika tidak pernah diuji? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah sekadar spekulasi filsafat semata, melainkan undangan untuk memandang iblis dengan mata yang baru. Ia adalah penggerak narasi kehidupan. Tanpa antagonis, plot menjadi datar. Tanpa penggoda, tidak ada hero yang lahir. Dalam tradisi Sufi, iblis sering muncul bukan sebagai monster murni, melainkan sebagai figur yang tragis sekaligus mendidik. Ambil kisah tentang iblis dan Nabi Musa misalnya. Suatu hari, iblis mendekati Musa dan berkata bahwa ia menyesal telah menolak sujud kepada Adam. Musa, dengan kebijaksanaannya, melihat di balik penyesalan itu ada lapisan yang lebih dalam. Dalam beberapa riwayat Sufi, iblis digambarkan sebagai makhluk yang taat pada perintah ilahi untuk menggoda, sehingga ia menjalankan perannya dengan setia, meski dikutuk. Di sini, iblis menjadi alat pendidikan ilahi. Ia memaksa manusia untuk memilih, untuk membedakan antara yang hakiki dan yang semu. Para sufi seperti Jalaluddin Rumi sering menggunakan metafor api dan asap. Iblis adalah asap yang menyakitkan mata, tetapi justru asap itulah yang menunjukkan keberadaan api kebenaran. Tanpa asap, manusia mungkin tak pernah mencari api itu sendiri. Rumi dalam karyanya yang penuh kedalaman sering mengajak pembaca untuk melihat kegelapan sebagai bagian tak terpisahkan dari cahaya. Ia menulis tentang bagaimana jiwa harus melewati kegelapan untuk mencapai pencerahan. Iblis dalam pandangan ini adalah penjaga gerbang yang keras. Ia tidak membiarkan manusia lewat dengan mudah. Ia menguji ketulusan, mengguncang fondasi keyakinan yang rapuh, dan memaksa jiwa untuk tumbuh. Kisah sufi lain yang terkenal adalah pertemuan antara Bayazid Bastami dengan iblis. Bayazid dalam keadaan spiritual tinggi bertemu sosok yang mengaku sebagai iblis. Alih-alih mengusirnya, Bayazid berdialog. Dari dialog itu, ia belajar bahwa ego manusia sering lebih berbahaya daripada iblis eksternal. Iblis hanya menggoda dari luar, sementara nafsu manusia menggoda dari dalam. Dengan demikian, iblis menjadi cermin yang memantulkan kelemahan kita sendiri. Peran iblis sebagai katalisator ini selaras dengan pemikiran psikologi analitik Carl Gustav Jung. Bagi Jung, jiwa manusia tidak lengkap tanpa integrasi dengan bayangan, shadow archetype. Iblis dalam konteks ini adalah personifikasi sempurna dari bayangan kolektif umat manusia. Ia mewakili dorongan-dorongan primal, hasrat yang dilarang, dan potensi kekacauan yang ada dalam setiap diri. Jung berargumen bahwa penolakan total terhadap bayangan justru membuatnya semakin kuat dan destruktif. Sebaliknya, konfrontasi dan integrasi dengan bayangan menghasilkan individu yang utuh atau yang disebutnya sebagai individuasi.
Proses individuasi ini bukanlah perjalanan nyaman. Ia penuh dengan pertarungan. Manusia harus turun ke kedalaman bawah sadar, menghadapi monster-monster internal, dan keluar sebagai sosok yang lebih bijaksana. Tanpa bayangan, tidak ada pertumbuhan. Jiwa tetap dangkal seperti danau yang tak pernah diganggu angin. Dalam kehidupan modern, kita melihat manifestasi dari penolakan bayangan ini dalam berbagai bentuk. Perfeksionisme yang toksik. Ketika kita menolak iblis internal, kita justru memberinya kekuatan untuk mengendalikan kita dari belakang layar. Jung melihat mitos-mitos kuno, termasuk narasi tentang setan atau iblis, sebagai ungkapan arketipan yang mendalam. Nietzsche, filsuf yang sering dianggap kontroversial, memberikan dukungan yang lebih provokatif lagi. Baginya, apa yang tidak membunuh kita justru membuat kita lebih kuat. Konsep Übermensch atau manusia unggul lahir dari kemampuan untuk mengatasi penderitaan dan godaan. Nietzsche mengkritik moralitas budak yang menghindari segala bentuk perjuangan demi kenyamanan. Dalam pandangannya, iblis bisa dilihat sebagai kekuatan yang mendorong manusia melampaui batas dirinya. Tanpa godaan, tanpa bahaya, tanpa kemungkinan jatuh, manusia tak akan pernah bangkit ke tingkat yang lebih tinggi. Filsafat Nietzsche tentang eternal recurrence, pemikiran bahwa kita harus hidup kembali kehidupan kita berkali-kali, menekankan tanggung jawab untuk menciptakan makna di tengah kekacauan. Iblis adalah bagian dari kekacauan itu. Ia adalah ujian apakah kita layak disebut manusia yang autentik. Bayangkan seorang atlet yang tak pernah berlatih melawan lawan kuat. Ia akan tetap lemah. Demikian pula jiwa manusia. Iblis adalah lawan latihan yang tangguh. Memaksa kita mengasah kebajikan, bukan sebagai kepatuhan buta, melainkan sebagai pilihan sadar yang lahir dari pertarungan. Nietzsche menolak pandangan yang melihat kejahatan sebagai sesuatu yang harus dihapuskan total. Baginya, polaritas antara baik dan buruk adalah sumber kreativitas. Seni, filsafat, dan spiritualitas lahir dari ketegangan ini. Unsur kekacauan dan ekstasi yang sering diasosiasikan dengan kekuatan primal, ketertiban menjadi kaku dan mati. Kini, mari kita bawa diskusi ini ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Iblis yang paling nyata bagi kebanyakan orang bukanlah sosok bertanduk di luar sana, melainkan yang bersemayam di dalam. Trauma masa lalu, kecanduan, keraguan diri, kemarahan yang tak terkendali, atau ketakutan yang melumpuhkan. Trauma misalnya adalah iblis yang sering dikutuk. Orang berusaha melupakannya, menekannya, atau menghindarinya. Padahal melalui konfrontasi dengan trauma, banyak orang menemukan kekuatan yang tak terduga. Kisah penyintas kekerasan dan kemudian menjadi advokat, atau mantan pecandu yang kini membantu sesama, adalah bukti hidup bahwa bayangan bisa diubah menjadi cahaya. Proses ini mirip dengan alkimia sufi, mengubah timah hitam menjadi emas. Iblis internal bukan akhir, melainkan bahan mentah untuk transformasi. Kecanduan adalah contoh lain, baik itu kecanduan zat, perhatian, atau pola pikir negatif. Ia bertindak sebagai penggoda yang terus-menerus. Namun, dalam perjuangan melawan kecanduan, seseorang belajar tentang kerapuhan diri, empati terhadap sesama, dan nilai disiplin. Banyak program pemulihan yang menekankan bahwa pemulihan sejati datang bukan dari penyangkalan total, melainkan dari pemahaman mendalam terhadap akar godaan. Keraguan diri yang sering dirasakan sebagai bisikan iblis sebenarnya adalah undangan untuk introspeksi. Tanpa keraguan, iman menjadi dogmatisme buta. Keraguan memaksa kita mencari bukti, memperdalam pemahaman, dan membangun keyakinan yang lebih kokoh. Dalam konteks masyarakat kontemporer, kita melihat betapa penolakan terhadap iblis justru menciptakan masalah baru. Budaya yang mengejar kebahagiaan instan, kesempurnaan citra, dan penghindaran penderitaan sering menghasilkan individu yang rapuh. Depresi, kecemasan,
dan kekosongan makna merajalela karena orang tak lagi belajar menghadapi kegelapan. Sebaliknya, mereka yang berani memeluk perjuangan, yang mendengarkan bisikan penggoda dan memilih dengan sadar, sering keluar sebagai pribadi yang lebih resilient dan compassion. Pendidikan spiritual yang sejati, karena itu, bukanlah tentang menghapus iblis, melainkan tentang belajar berdialog dengannya. Lebih jauh lagi, dalam ranah kreativitas, banyak seniman, penulis, dan pemikir besar mengakui bahwa karya terbaik mereka lahir dari pergulatan dengan demon internal. Kegelapan memberikan kedalaman yang tak bisa diberikan oleh cahaya semata. Lukisan, musik, dan sastra yang abadi sering menyentuh tema dosa, penderitaan, dan penebusan. Tanpa elemen ini, seni menjadi propaganda kosong. Demikian pula dalam kepemimpinan. Pemimpin besar bukanlah yang tak pernah tergoda, melainkan yang mampu mengatasi godaan dan belajar darinya. Sejarah dipenuhi figur yang jatuh bangun, yang kegagalannya menjadi pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Tentu saja, apologi ini bukan tanpa batas. Kita tidak membela kejahatan mutlak. Iblis tetap berbahaya jika dibiarkan menguasai tanpa perlawanan. Apologi ini justru menekankan keseimbangan, mengakui keberadaannya sebagai bagian dari realitas, menggunakan energinya untuk pertumbuhan, dan tidak membiarkannya mendominasi. Ini adalah pandangan dialektis, di mana tesis kebaikan dan antitesis, godaan, menghasilkan sintesis kebijaksanaan. Dalam tasawuf, konsep ini mirip dengan fana, penghancuran ego melalui perjuangan yang diikuti baka, keabadian dalam kesadaran ilahi. Dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita mempraktikkan ini? Pertama, dengan kesadaran, alih-alih langsung mengutuk dorongan negatif, amati saja dulu. Apa yang ingin dikatakan oleh iblis ini? Trauma mungkin ingin mengingatkan kita untuk melindungi diri. Kecanduan mungkin menunjukkan kebutuhan yang tak terpenuhi. Keraguan mungkin mendorong pencarian yang lebih dalam. Kedua, dengan dialog internal. Tulis jurnal, meditasi, atau berdiskusi dengan orang bijak. Ketiga, dengan tindakan disiplin. Pilih secara sadar meski godaan kuat. Setiap pilihan yang diambil dalam keadaan tertekan membangun otot spiritual. Kita juga perlu mempertimbangkan dimensi sosial. Masyarakat yang sehat adalah yang memberikan ruang bagi perjuangan individu tanpa menghakimi secara prematur. Alih-alih menciptakan budaya pembatalan yang menolak segala bentuk kegelapan, kita butuh ruang untuk penebusan dan transformasi. Kisah-kisah sufi penuh dengan tokoh yang pernah tersesat jauh namun kembali dengan cahaya yang lebih terang. Ini mengajarkan bahwa jatuh adalah bagian dari perjalanan. Dalam penutup, mengapa kita butuh iblis? Karena ia adalah pengingat bahwa kehidupan adalah drama yang dinamis, bukan monolog statis. Ia adalah katalisator yang memaksa kita memilih, berjuang, dan tumbuh. Melalui lensa sufi, kita melihatnya sebagai guru yang keras. Melalui Jung, sebagai bayangan yang harus diintegrasikan. Dalam kehidupan sehari-hari, ia adalah trauma, kecanduan, dan keraguan yang, jika dihadapi dengan bijak, membentuk karakter kita menjadi sesuatu yang indah dan tangguh. Apologi ini bukan ajakan untuk memuja kegelapan, melainkan undangan untuk tidak takut padanya. Dalam pelukan perjuangan dengan sang penggoda, manusia menemukan dirinya yang paling jati. Tanpa iblis, surga pun akan terasa hampa. Dengan iblis, perjalanan menuju surga menjadi epik yang layak dijalani. Biarlah bisikan itu terus ada, karena di tengah bisikan itulah kita belajar mendengar suara hati yang paling dalam. Dan di sana, di garis pertempuran antara cahaya dan kegelapan, lahirlah manusia yang utuh.